membuat latar belakang dan memilih mesin referensi. Pada pertemuan hari ini, saudara diminta untuk menuliskan latar belakang riset saudara. Saya hanya akan membuat satu slide teori bagaimana membuat latar belakang. Jadi intinya latar belakang itu isinya adalah alasan, reasoning. Kenapa kemudian Anda melakukan penelitian itu? Alasan itu harus kemudian disusun dari poin-poin yang kemudian poin-poin itu nanti dikasih penjelasan, dikasih daging, diuraikan sehingga kemudian jadi paragraf, dan paragraf-paragraf itu kemudian harus terhubung untuk secara runtut sampai ke rumusan masalah saudara. Jadi yang harus Anda lakukan untuk membuat latar belakang adalah menuliskan poin-poin, alur berpikir, alur cerita, apa yang akan apa yang kemudian Anda akan tawarkan kepada pembaca sehingga sampai poin-poin itu ke dalam rumusan masalah. Poin-poin ini nanti bisa saudara susun sama ketika saudara menyusun PowerPoint. Bisa kemudian cara untuk membuat latar belakang dimulai menggunakan PowerPoint. Susun poin-poinnya sampai ke rumusan masalah. Nah, setelah disusun poin-poin itu dengan reasoning, alasan saudara sendiri, nanti kalau sudah sampai ke rumusan masalah, maka kemudian teman-teman atau saudara bisa kemudian melihat poin-poin itu untuk menambahi referensi. Jadi setiap poin itu nanti akan dirujuk referensi tertentu. Kalau itu statement atau pernyataan, maka referensinya adalah pernyataan orang atau teorinya orang. Kalau statement atau poinnya itu berisi gambaran akan data, maka teman-teman merujuk data sekunder yang bisa di BPS atau bisa merujuk ke surat kabar. Catatan yang lain adalah ketika teman-teman menulis latar belakang, jangan ditulis terlalu jauh ke belakang. Misalnya meneliti soal kemiskinan, selalu kemudian yang dirujuk adalah teori-teori kemiskinan adalah yang sangat umum itu. Jangan terlalu jauh lah intinya ya. Anda meneliti tentang satu kampung kecil di Banten, kemudian yang Anda tulis adalah data kemiskinan di dunia. Wah, ini terlalu tidak nyambung. Mungkin langsung ke Indonesia, setelah itu langsung ke kasus itu. Saya akan memberi satu contoh tulisan saya di Jurnal Ketahanan Nasional UGM ya. Judulnya Nasib Petani dan Ketahanan Pangan Wilayah. Jadi sebenarnya ini sebuah kegelisahan karena petani ini kok kemudian nasibnya kelihatannya selalu sial, baik itu terutama setelah era Orde Baru dan reformasi ini nasib petani kelihatannya selalu sial. Nah, untuk membuat latar belakang itu, maka kemudian atau untuk meyakinkan atau untuk membuat kerangka tadi itu bahwa nasib petani kelihatannya sial, itu saya membuat beberapa item, beberapa pokok pikiran yang kemudian saya nanti akan dikembangkan menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya adalah negara bisa memilih kebijakan yang akan digunakan dalam pembangunan. Kemudian salah satu kebijakan pembangunan itu adalah teori sistem dunia yang membagi negara itu menjadi negara agraris dan negara industri. Pilihan itu harus didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh salah satu negara, yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan Indonesia
kira-kira dilihat dari potensinya itu cocok untuk kemudian menjadi negara agraris yang kemudian menjadikan sektor pertanian itu sebagai sektor penumpu pembangunan. Namun, ketika kita melihat kehidupan petani di Indonesia, itu petani atau pertanian itu identik dengan kemiskinan. Bahkan kalau kita lihat BPS, orang yang pekerjaan yang kemudian identik dengan kemiskinan adalah petani. Nanti bisa dirujuk ke data BPS. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kemudian gairah bertani itu kelihatannya semakin menurun. Ini bisa dilihat dari data BPS tentang jumlah petani yang semakin sedikit dari tahun ke tahun, kemudian lahan pertanian juga semakin menyusut. Nanti akan ada datanya. Nah, pemerintah harusnya hadir untuk kemudian membuat kebijakan agar petani itu menjadi sejahtera. Tapi, apakah benar negara itu membuat kebijakan-kebijakan yang membuat petani itu sejahtera? Atau jangan-jangan negara ini salah membuat kebijakan? Maka kemudian saya memilih kasus bagaimana sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika harga komoditas pertanian itu naik atau ketika harga pertanian itu turun. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, saya kemudian mengambil dua kasus, yaitu adalah kasus harga beras dan harga cabai. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian nanti harga beras itu naik? Apakah pemerintah itu kemudian senang atau pemerintah kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang membuat harga beras itu kemudian turun, yang itu sebenarnya tidak diharapkan oleh petani? Dan apakah nanti ketika harga-harga komoditas pertanian itu rendah, maka kemudian petani itu hadir untuk membantu, pemerintah itu hadir untuk membantu petani? Nah, kira-kira seperti itu. Setelah poin-poinnya itu dikembangkan, dikasih referensi, maka jadilah sebuah jurnal. Nanti teman-teman bisa lihat di jurnalnya milik Ketahanan Nasional UGM. Ini contoh yang kedua, masih jurnal saya di jurnal, masih di UGM ya, jurnal Humaniora. Nah, ini judulnya Dinamika Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi. Poinnya, yang pertama, orang Jawa itu mempunyai tradisi berpikir yang unik, lekat dengan mistisisme. Kemudian rujukannya adalah ada Neil Mudder, Laksono, Ben Anderson, sama Clifford Geertz. Nah, ada banyak kasus yang kemudian menunjukkan bahwa cara berpikir orang-orang Jawa, orang-orang Jogja pada waktu dulu itu lekat dengan mistisisme. Misalnya ketika kemudian menghadapi wabah pes, wabah tikus. Ternyata cara untuk menaklukkannya dengan menggelar acara wayang atau kemudian mengeluarkan bendera keraton untuk mengusir wabah pes. Kasus yang lain adalah ketika Gunung Merapi meletus, masyarakat kemudian menggunakan cara-cara irasional yang tidak ada hubungan sama sekali dengan secara rasional, secara ilmu pengetahuan dengan bagaimana menghadapi Gunung Merapi, misalnya dengan membuat sayur mayur dan sebagainya. Ada juga terkait dengan gempa, untuk mengantisipasi gempa, masyarakat Jawa dulu kemudian menanam uang koin gambar goro-goro di rumah mereka atau dengan menempelkan janur-janur di rumah mereka. Ketika gerhana juga seperti itu ya, masyarakat kemudian menabuh kentongan agar kemudian gerhana yang dalam narasi mereka dimakan oleh buto ya, Bathara Kala. Nah, Yogyakarta itu sudah berubah ya, ada modernisasi gitu. Dan itu ditandai dengan
Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Ada banyak sekolah, mulai dari sekolah TK sampai kemudian perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, yang mana pendidikan itu cara berpikirnya adalah cara berpikir rasional. Beda dengan cara berpikir masyarakat Jogja di masa lalu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengetahui kira-kira apakah terjadi perubahan pola berpikir masyarakat di Jogja, terjadi perubahan sosial di Jogja, sejauh mana pengetahuan rasional yang kemudian dihasilkan oleh institusi pendidikan tadi itu menggeser penjelasan-penjelasan irasional atau mistis di Yogyakarta. Nah, itu yang kemudian menjadi latar belakang dari jurnal, tulisan di jurnal saya itu. Nanti dibuktikan dengan beberapa kasus ya, kasus fisik rumah Jawa yang sudah berubah, soal budaya, suro, dan sebagainya. Contoh yang lain itu adalah tulisan saya, judulnya Trickle Down Effect dan Perubahan Wajah Masjid di Yogyakarta. Ini sebenarnya menceritakan tentang saya melihat bahwa ada perubahan masjid-masjid di Yogyakarta yang dulunya itu kelihatannya itu masjid itu hanya untuk ibadah, asosial, kemudian menjadi masjid yang berubah menjadi masjid yang sangat peduli terhadap masyarakat. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira kayak gitu. Nah, itu tekad saya atau tujuan dari riset saya atau tema saya. Kemudian saya uraikan dalam poin-poin. Yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Fungsi masjid yang ideal itu tidak hanya untuk ibadah, tapi juga untuk sosial. Ada referensi yang nanti bisa dimasukkan. Kemudian di Yogyakarta ternyata ada fenomena yang berubah. Kira-kira 20 tahun ini, masjid yang dulunya tertutup hanya untuk sholat, bahkan kemudian kamar mandinya itu dibuat kecil, sehingga orang kemudian atau kemudian pengurus masjid itu tidak ingin agar orang kemudian mampir ke masjid hanya untuk buang air kecil atau buang air besar. Tapi sekarang berubah, masjid kelihatannya lebih menjadi fungsinya tidak sekedar untuk ibadah, tapi dia sebagai pelayan masyarakat. Maka kemudian kita lihat masjid itu ada dibuat ruang tunggu yang menarik, yang bagus. Kemudian kamar mandinya juga dibuat lebar-lebar, siapapun boleh menggunakannya, termasuk yang tidak sedang berjamaah di situ. Bahkan di masjid, di serambi masjid juga disediakan air mineral. Bahkan kemudian di saat-saat tertentu, masjid-masjid itu juga menyediakan makan untuk para jamaah. Ini kan kemudian fenomena yang berubah. Maka kemudian saya ingin mencari gambaran perubahan masjid seperti apa sih perubahan masjid yang ada di Yogyakarta itu, dan kemudian memberi penjelasan mengapa perubahan tersebut bisa terjadi. Di slide ini saya akan memberikan contoh satu poin-poin untuk membuat latar belakang yang tidak saya tulis, kelihatannya ini ya ditulis oleh teman-teman lah. Muklas kelihatannya yang kemudian Mas Muklas yang kemudian menulis tentang kube. Nah, ini bisa menjadi rujukan. Saya lupa judulnya, tapi intinya sebenarnya dia ingin menceritakan bahwa pemerintah ini kira-kira sudah punya program kube sejak dulu kala. Kira-kira berhasil enggak ya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, maka kemudian saya ingin menyelidiki di kube yang paling menarik, paling hebat, dianggap paling hebat oleh pemerintah pada tahun 2021. Dari logika itu, kemudian saya buat poin-poin. Yang pertama, bahwa pemerintah Indonesia itu punya banyak program pengentasan kemiskinan. Kemudian salah satu program itu namanya kube, di mana kube itu sudah ada sejak tahun sekian. Kemudian telah ada sekian keluarga yang mendapat program kube
Tapi kemudian apakah program Kube ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Untuk menguji itu maka kemudian saya pilih salah satu Kube yang terbaik di Yogyakarta, yaitu Kube X, yang kemudian mendapatkan juara pada tahun 2021. Nah, saya ingin melihat bagaimana sih strategi yang digunakan Kube X untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian bagaimana hasil program tersebut, terutama untuk pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan. Kalau kemudian saya ingat Mas Mukhlas kemarin menulisnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira kayak gitu unsurnya. Nah, setelah kemudian poin-poinnya itu jadi, maka kemudian poin-poin ini kemudian ditulis menjadi satu paragraf. Satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf, sehingga saling punya keterkaitan, jadilah latar belakang. Latar belakang nggak usah panjang-panjang, 3 halaman, saya pikir sudah sangat cukup. Yang penting padat, mampu membuat pembaca itu terpesona dengan narasi yang saudara bangun. Menggunakan mesin referensi atau citation manager ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya perlu menyampaikan dulu bahwa style untuk menulis latar belakang paling umum itu style yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau kemudian teman-teman nanti menulis di jurnal itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, salah satu karakter atau kemudian yang ada di beberapa jurnal internasional itu tidak dimulai dari data empiris seperti yang saya ceritakan itu, tapi dimulai dari perdebatan teoritis dulu. Dari tokoh ini ngomong ini, disanggah tokoh ini disanggah tokoh ini, sampai kemudian yang terakhir untuk menjelaskan satu fenomena itu. Baru kemudian posisi saya akan seperti apa, kasusnya adalah apa gitu. Jadi di beberapa jurnal internasional itu tidak berdasarkan pada data empiris, tapi malah kemudian perdebatan tingkat abstraksi itu. Tapi itu saya pikir untuk teman-teman membuat skripsi, saya pikir menggunakan data empiris itu lebih mudah dan saya pikir bisa membuat pembaca juga akan mudah untuk menangkapnya. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa ada cara yang lain. Oke, itu ya. Nah, kemudian pada bagian ini saya menceritakan, saya kemudian menganjurkan teman-teman ketika kemudian menulis skripsi itu gunakan mesin referensi biar kemudian tulisannya tidak banyak salah. Nanti ketika kemudian membuat daftar pustaka dan sebagainya itu. Nah, itu juga akan mempermudah teman-teman karena nanti setelah dimasukkan dalam mesin, nanti teman-teman tinggal klik itu, tidak perlu kemudian menulis ulang. Nah, mesin yang bisa digunakan itu ada 2 ya, sering yang paling umum itu, Mendeley dan Yotero. Saya akan gunakan Mendeley ya. Nah, silahkan teman-teman untuk menginstal Mendeley di Microsoft Word saudara. Saya pikir saya tidak perlu ngajari, Anda cari saja Mendeley, kemudian Anda install di situ. Nanti setelah diinstal, nanti akan terhubung di Microsoft Word saudara. Setelah Anda buka, nanti akan ada tulisan reference itu, ada tulisan Mendeley. Nah, di Mendeley itu memang teman-teman harus terhubung dengan internet ketika nanti mau menggunakan mesin ini. Nah, setelah kemudian terinstall, nanti teman-teman perlu kemudian memasukkan referensi buku-buku atau jurnal itu ke dalam mesin Mendeley dulu. Nah, setelah kemudian dimasukkan, Mendeley sudah bisa digunakan. Nanti Anda membuat narasi, setelah itu kemudian dikasih footnote. Kalau footnote ya footnote dulu. Setelah itu dijelaskan, setelah dijelaskan baru kemudian dikasih referensi bukunya di mana itu sumbernya. Nah, stylenya nanti bisa milih style apa saja yang kemudian digunakan dalam mesin itu. Ini juga bisa dimodifikasi ya. Mungkin itu untuk menggunakan mesin referensi, saya pikir teman-teman bisa menginstalnya, bisa mencobanya. Nanti kalau masih belum bingung, kalau masih belum bisa, akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya.
Itu saja ya. Yang paling penting tugas Anda pada minggu ini adalah menyusun latar belakang dengan poin-poinnya dulu, baru kemudian dikasih daging. Setelah itu kemudian dikasih referensi dengan manajemen Mendeley atau Utero. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.